welcome back to Bestie Edition. Apa kabar semua kalian yang lagi nonton? Semoga kalian yang lagi nonton dalam keadaan sehat, lagi happy-happy. Dan today edition adalah a silly willy kind of friendship. Please welcome Emil, Mario dan juga Gilang. Jadi kalian ini bersahabat? Iya, kayaknya sih gitu ya. Insya Allah. Kenapa kok kayaknya ada salah satu yang lebih nggak rela jadi sahabatnya, yang satunya lagi gitu nggak? Enggak sahabatan. Sejak kapan kalian sahabatan? 2020 awal, 2020 awal gara-gara sih. Oh, jadi memang bersahabat karena sosial media. Awalnya gimana tuh persahabatan? Sebenarnya kita tuh awal ketemu tuh gara-gara kayak lagi main ngumpul-ngumpul gitu kan. Terus antara habis itu kreator-kreator iya, gitu, kreator-kreator. Jijik deh kreator. Jadi kalian tuh lebih prefer dibilang apa sih? Iseng kreator ya? Iya, iseng Karena kreator. Iseng kreator. Iseng kreator. Kenapa Jadi iseng kreator? iseng kayak ya udah jadi aja gitu. Oh gitu. Jadi bukan kayak serius tapi serius juga. Iya, serius juga. Nggak serius tapi serius juga. Terus. Terus akhirnya setelah ngumpul-ngumpul apa segala macam, Gilang tuh aku udah tahu Gilang juga, aku sempat ngeliat dia di FYP, dia follow unfollow. Kenapa kalau boleh tahu? Ini orang kenapa nih tiba-tiba follow unfollow mulu? Karena aku tuh tahu gimana aku sendiri gitu. Aku tahu aku cocok sama orangnya kayak gimana. Nah kayaknya dia ini orangnya cocok tapi kok karena ada belagu gitu kan. Oh jadi udah di follow tapi nggak follow Iya, balik aku gitu? nggak follow balik sih. Gue kan mau Tapi temenin dia dia. udah follow terus biar kayak masuk nih biar- notifnya. gitu. Tapi ya aku tuh jarang-jarang emang ke orangnya kayak gitu. Tapi kalau dia tuh kayak ini fix nih gue nyambung sama lu coba dong yuk gitu. Terus Tapi akhirnya- dianya nggak follow balik. Iya, Jadi belagu lo banget. Unfollow lagi. Unfollow lagi, terus follow kayak yaudah lagi, deh. unfollow. Dia mikir gue nggak tahu padahal tahu dari awal. Ya lu kan Oh juga gitu. obses sama gue sebetulnya. Wow, jadi kalian tuh bersahabat tapi suka gontok-gontokan gitu ya? Suka sering banget kalau Justru itu sahabat. nggak sih bisa disebut bestie? Benar. Tapi kalian ada juga kan tipe tuh yang kayak ya udah kalau lagi rame-rame kalian berantem tapi sebenarnya tuh di belakang kalian lovey-dovey gitu, iya nggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga? Nah, juga sih. Geli The way we sebetulnya. communicate with each other emang kayak teriak-teriak gitu. Do tinggi terus, Iya, do tinggi terus. Selalu Selalu always. naik notesnya. Ada momen apa nggak kalian dengan hubungan kalian yang kayak gini yang berantem gitu kan, berantem tapi sayang, tapi kayak tiba-tiba kok gue pengen manis gitu. Ada nggak sih momen itu tuh biasanya apa? Kalau aku kan orangnya gengsian ya sebetulnya Kak. Cuma kayak kalau misalnya lihat dia sakit tuh aku jadi kayak gitu loh. Jadi kayak Sakit ya udah deh apa gitu, sakit gitu? apaan, lu sakit apaan gitu. Mau makan apa, Mau makan apa gitu. gitu. Iya, sebetulnya gue lebih caring daripada dia sebetulnya. Cuma Lebih Tapi cuek. kayak kalau Lebih cuek. sebenarnya nggak cuek juga, aku tuh perhatian tapi kalau aku berani ngomong malah dia yang gengsian banget. Kalau aku tuh berani kayak nanya lo lagi kenapa sih, bla bla bla. Gue Atau kangen kalau deh sama misal- lo gitu nggak? Iya, aku sering ngomong kayak, "Lang, gue kangen deh sama lo." Kalau dia tuh enggak, nanti dia ngupload story sama aku. Itu berarti dia lagi kangen. Oh gitu. Gitu. Tapi nggak ngomong kayak Mil main yuk, enggak, itu dia nggak akan ngomong kayak gitu. Dia ngupload di second account nih video-video sama aku atau enggak meme terus kayak ini Emil banget, itu berarti dia lagi kangen. Oh berarti Oke. kangen. Tapi nggak kerasa loh, kayak kita tuh selalu merasa kayak 2020 tuh baru kemarin. Banget. Ternyata kalian udah bersahabat udah 4 tahun, hampir 5 4 tahun, tahun. mau 5 tahun. Bener gak sih kayak baru lalu tapi ternyata udah lumayan lama gitu. Iya. Masih inget nggak first impression kalian waktu pertama kali ketemu tapi kan bedanya tuh kalau first impression orang yang lain tuh kalau mungkin bukan yang biasa dari sosial media kan bener-bener fresh impression. Tapi kan buat kalian yang sudah ada di sosial media first impression itu bukan first banget tapi Iya. kayak ternyata nih orang bener gak sih kayak gini. Nah Kalau aku nih ya, aku ngelihat dia tuh kayak belagu aja. Kayak lu sombong banget masih Itu first kecil. impression di sosmed Ini first ya. impression. siapa yang lebih kecil? Aku, Dia. aku 2001. Aku 96. Oh Ya, beda milenial. 2 tahun sama aku. Coy. Bener gak sih gitu kan? Aku ngelihat dia tuh kayak dulu lu sombong banget sih, masih kecil juga tapi gayanya Kalau udah ngeliat dari kayak di sosial media nih. sosial media. ya. Terus pas ketemu juga gitu. Oh Kayak berarti bener-bener Iya. sama sesuai dengan di sosial media? sesuai banget kayak judes. Terus kayak nggak mau senyum apa-apa segala macam. Terus pas baru kenal baru kayak oh lo ternyata fine sih. Itu kayak cuma topeng pas awal Iya. ketemu orang aja. Resting gitu. beach face gak sih? Masa gue harus jalan ketemu semua orang terus kayak Gitu. Kan capek ya sih. Persona. Iya. Personanya emang rada judes nyebelin gitu. Cuma aslinya sih enggak kalau aku. Kalau dari lo? Aku sih waktu first impression kayak wow besar ya. Gitu kayak ternyata sebesar yang ada di sosmed ya gitu. Terus kayak gak akan kelaparan nih gue, kayak temenan. Oh gitu. Ternyata sesuai nggak sama yang di sosmed sama apa kayak Iya sih, ternyata dia tuh oh, ternyata dia sebenarnya nggak kayak gini gitu. lovely dovey banget. Kayak di sosmed kan dia yang kayak, dia tuh kalau warna kuning gitu, cerah gitu kan. Aslinya juga emang kayak gitu. Kayak very cheerful banget orangnya. Waktu ngelihat di sosial media ya, karena kan kita kan bisa kayak
Ya walaupun di sosial media itu kalau misalnya kita sebagai mungkin creator kan pasti ada personanya masing-masing. Tapi apa yang menurut lo waktu lo lihat pertama kali di sosial media gue bakal cocok banget nih gitu? Nyablak. Terus kayak selera humornya itu kayak sama Lo bisa banget. ketawa sama lucuannya dia di sosmed gitu. Iya. Terus kayak selera humor kita tuh sama, kita suka nonton tipe video yang sama. Iya. Jadi Lucu-lucuannya. ya kan ada kan tipenya kalau yang lucu kayak gini, lucu kayak gini. Lo tahu satu sama lain yang bakal bikin ketawa yang mana Iya, gitu kan. kayak Mana yang gitu. kayak nggak lucu, nggak Iya. tahu. Dan gitu. kita tuh kalau kirim-kiriman video gitu yang kayak dari Reels atau dari TikTok gitu tuh udah pasti kita ngakak. Dan Kayak emang itu kadang sama. kalau misalnya orang denger jokes kita berdua, kadang kayak ih parah banget, kayak bikin sakit hati gak sih? Padahal kita sendiri kayak ngakak banget. Iya. Tapi pernah nggak sih, ya kan kita kan namanya juga manusia, kadang-kadang lagi naik turun, emosi, hormon, apalagi kalau perempuan kan ada hormon, ada apa segala Sama, macam. ya, say. Somehow kan pasti ada gitu, mungkin lo lagi capek, lo lagi kayak beneran banyak masalah, tiba-tiba lo berdua, ya kan kalau kita teman kan jokesnya kadang-kadang suka sarkas, suka kayak, terus tiba-tiba kayak, anjir kok gue juga, kok jadi bedak nih sama lo gara gitu, pernah nggak baper akan sesuatu hal satu sama lain? Kalau Emil tuh dia orangnya tahu situasi. Dia baca dulu situasi baru dia jokes. Jadi aku nggak pernah kayak tersinggung kayak salah kaprah atau salah Salah apa waktu gitu. Salah gitu, waktu gitu salah sih waktu, jarang banget, tapi hampir nggak pernah Iya. sih ya. Kayak even aku tuh fine banget, ada satu momen pernah kita tuh lagi nge-gym bareng gitu, terus habis itu Gilang lagi selesai nge-gym, dia diketawain sama satpam tempat gymnya. Terus akhirnya aku udah di jalan, Gilang ngasih tahu kalau dia lagi nangis, aku langsung muter balik. Aku marahin tuh satpam, aku bilang, lo ngapain? Lo tuh satpam di sini yang harusnya ngejaga keamanan di tempat gym, lo malah ketawain member di sini gitu loh. Kan kasihan teman aku jadi insecure gitu kan. Jadi kayak kadang orang tuh nggak bisa menempatkan posisi mereka gitu loh. Kadang belum terlalu dekat tapi udah bercanda ke Gilang gara-gara Ya, kayak karena ngeliat, dia tahu iya, mungkin di sosial media kan lo bercandanya kayak iya, gitu. sama Emil tuh bisa gitu. kok ngomong lo gendut apa segala macam, tapi kalau nggak sedekat itu lo nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Iya, Gitu ya kan. beda-beda orang kan nggak penempatannya kadang-kadang. Dan kita juga kan kadang-kadang emosinya ada kita dibecandain kita bisa ketawa, ada juga di saat kita kayak mungkin lagi banyak masalah, ada nggak lagi banyak stabil. pikiran, nggak stabil, diomongin kayak gitu kayak Apalagi waktu itu Wajar. posisinya dia baru selesai nge-gym. Ya orang ngapain sih nge-gym tujuannya kalau bukan menurunin berat badan Iya, gitu. iya, bener-bener. Tapi kalian berdua sebenarnya siapa yang lebih ekstrovert, siapa yang lebih introvert? Aku introvert garis keras, parah. Kalau ketemu orang rame kayak gini nih, kayak sebetulnya fine aja tapi sampai rumah nangis gitu. Kayak aduh capek banget. Dia bisa cepat habis gitu Ya, social cepet battery. habis. Habisnya banget, Bisa, sebetulnya. Bisa banget. Nggak, maksudnya bisa bersosialisasi, berinteraksi sama orang tapi Yang Draining, dia draining match banget. gitu, Draining. baru Kalau dia lebih- bisa. Kalau aku ambivert deh kayaknya. Jadi aku bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Nah kalian bisa nggak sih kayak nyiasatin satu sama lain, lo bisa kasih support ke dia gitu misalnya di saat lagi kayak rame kayak gini. Bisa banget sih. Kadang Gilang tuh suka, aku selalu ngelit kalau misalnya ada kerjaan atau apapun tuh aku yang selalu ngelit gitu. Jadi aku selalu yang bagian bacot-bacotnya tuh di aku gitu. Karena Terus tahu dia kayak pasti diem. gitu Dia harus dibawa, harus dipancing dulu baru dia ngomong nih. Kira kayak gitu. Terus kalau misalnya dia lagi agak males-malesan kayak gitu, aku tuh selalu ngerimain, tau gak sih gue sering bilang apa kalau misalnya lagi males-malesan atau lagi apa? Lo lihat deh, Kak Raffi, Kak Gigi. Oh iya, Selalu kayak itu gitu. sering banget tapi kayak sumpah. mereka ketemu berapa banyak orang coba tiap hari, masa kita kayak gini doang kita ngeluh gitu. semangat. Harus ngomong. Semangat. Semua pekerjaan capek, nggak cuma gue sama Raffi, tapi semua pekerjaan tuh capek. Lu mau jadi presiden, lu mau jadi guru, mau jadi apa semuanya pasti capek gitu. Jadi capek itu nggak apa-apa, Iya, tapi harus capek itu dijalanin privilege. gitu. Bener-bener, dibanding lu capek nggak ada kerjaan. Iya, Betul betul. sih. Ya, itu gue juga sering diingetin sih karena gue suka males-malesan juga. Kayak aduh capek sebetulnya cuma ya udah deh yuk. Tapi ya udah yuk gitu. Yuk guys. Ada nggak hal-hal random yang cuman kalian berdua yang kalian lakukan gitu? Apa ya Lang? Tapi kalian tuh berteman rame-rame gitu atau kayak cuma berdua doang gitu? Awalnya kita berdua, awalnya kita berempat, abis itu kita jadi sering berdua karena kan di dalam satu grup tuh ada satu teman yang kita lebih match gitu kan. Iya, pastinya, kayak benar-benar. lebih nyambung Nah nih kalian kalau tuh gosip. berdua Nah, ya. iya, kita berdua. Yang kayak gini banget gitu. Kalau misalnya ngomongin apa tuh nyambung gitu, pemikirannya sama gitu-gitu. Terus udah deh, sekarang kita nggak berdua doang sih, kayak karena tim kita juga teman-teman kita gitu. Bareng-bareng, jadi mostly rame-rame. ketemunya. Tapi ya kalian berdua core-nya lah gitu, Iya, berdua iya, gitu. Ada nggak yang pengen kalian sampein satu sama lain? Ya lah. Aku susah banget. Susah aku banget. tuh susah itu buat kayak terbuka. Ya sama gue juga. Iya kan, susah. kayak Iya kan, susah Kak? gitu, kayak geli Yang- gitu gengsi. Iya. Lu bintang lo apa langsung? Gue Gemini. Aquarius. Oh, Ya, sama, mama ya, aku juga ya, Aquarius. kayak gitu kan Iya orangnya. banget. Lu apa? Aku Cancer.
Ya Cancer sih belak-belakan banget. Der Walaupun gitu. katanya sensitif ya, tapi sebenarnya kan very apa adanya. Iya, saya sensitif juga, tapi ya apa adanya. Sarkas. Iya, Sarkas iya banget. Tapi Aquarius juga sarkas banget sih sebetulnya. Kayak ini pasif agresif. Ya, Itu iya. Itu mamanya Gilang banget sih. Mama aku banget. Iya. Tapi kalian berarti keluarga tuh juga dekat semua juga Banget, kayaknya. malah mama aku suka ngirimin makanannya bukan buat gue, malah buat Gilang. Mama aku suka ngirim reels gitu ke Emil. Aku enggak. Oh gitu. Iya, emang udah sedekat itu. Aku manggil mamanya Emil Mami. Emil manggil mama aku Mama. Itu seru banget ya kalau kayak gitu ya. Iya, Jadi seru bisa banget. kalau pergi bareng-bareng lagi sama keluarga, Iya. ini bareng-bareng. Jadi ada yang mau disampaikan? Mungkin Emil duluan kali. Emil akan duluan kali ya. Apa ya Lang, semangat ya Lang gitu. Itu dong apa? Tisu. Kali aja Oh. mau nangis. Oh, mau nangis, Shena. Enggak sih, enggak ada yang mau disampaikan kayak toh bakal bareng terus deh kayaknya. Aku udah feeling aja temenan sama Gilang tuh bakal selamanya kayak nggak bakal ada drama kayaknya. Gitu loh. Amin. Semoga amin. Tuhan jaga Amin. pertemanan kalian. Oke, kalian kan content creator. Apa tadi bilang tadi? Iseng Apa sih? creator. Iseng creator. Iseng creator. Ingat gak pertama kali awal banget jadi creator, terus kayak tiba-tiba viral gitu? Kalau aku tuh awalnya, aku tuh nggak ada satu momen yang tiba-tiba viral gitu Kak. Jadi aku bikin kontennya tuh pelan-pelan gitu. Jadi awalnya aku bikin, karena di luar negeri waktu itu di Indonesia tuh belum banyak yang bikin meme gitu kan. Yang kayak cuma dari sound-sound doang terus dikasih judul gitu. Aku bikin yang kayak gitu-gitu, versi dari luar tapi dibikin Indonesia. Kayak gitu akhirnya itu naik. Terus akhirnya aku mulai ngomong gitu. Tadi sebelumnya nggak pernah berbicara gitu? Nggak pernah. Cuman kayak Iya, ekspresi aja gitu? Ekspresi pakai lagu aja. Terus akhirnya kayak mulai beropini, bla bla bla, ngobrol ngomong gitu. Awalnya itu 2020 itu? Ya, 2020. 2019 akhir gitu sih. Ya waktu sosmed lagi, Iya, lagi ini pandemi. idenya kan lagi naik-naiknya. Kalau aku tuh cuma gara-gara satu video. Gara-gara aku lompat-lompat sama kayak 30 detik gitu kan. Dulu kan ada yang kayak lompat-lompat kayak terjadi terbang Jadi kayak, gitu kan. kayak terbang tapi Oh iya tahu itu. Terus satu Iya, video tahu. itu terus captionnya Yang kakinya naik ke atas. Iya, yang naik ke atas gitu. Nah, terus gara-gara video itu ya udah, besoknya udah deh. Semuanya langsung naik terus Terus dipanggil akhirnya- ke TV terus udah deh. Sampai sekarang? Sampai sekarang Itu alhamdulillah. 19 akhir. Kalian menyangka nggak sih apa sebelumnya kalian tuh punya kehidupan lain, maksudnya kayak pengen jadi apa, profesi apa gitu, tiba-tiba jadi sekarang kayak gini? Aku sebelum viral itu aku tuh lagi kerja di agency. Oh gitu. Nah, Ya, tapi nggak emang jauh-jauh lah kalau nggak agency jauh-jauh, kan. Sa. Iya. Tapi dari awal aku kecil tuh emang pengennya jadi artis, pengen jadi aktor, pengen main film pengen gitu-gitu. tampil. Pengen tampil pokoknya gitu. Terus ada satu waktu kebuka pintunya ya udah aku gasin aja gitu. dulu dia pernah Indonesia Idol by the way. Iya, terus Oh nggak gitu. diterima. Coba dong nyanyi. Jangan dong, malu banget Kak. Nyanyi Jangan dong. Kenapa nggak jadi? Enggak, nanti tunjukin VT-nya aja. Oh iya, VT Ada dia pokoknya menyanyi. covernya dia Oke, nyanyi. nggak masalah. Oh gitu. Terus jadi emang lu tuh jiwa tampil lu tuh emang dari Ada. dulu tuh Iya. emang jiwa tampil gitu. Pengen tampil pokoknya pengen jadi center of attention gitu. emang Tapi seneng kayak, gitu. Emang seneng, tapi tiba-tiba pas nyemplung duluan kayak aduh kok capek ya ternyata gitu, nggak nyangka bakal. Tidak sesuai ekspektasi Walaupun ya. walaupun belum di atas ini tapi kayak capek gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih lu tuh ini pas sama lu. Mungkin kalau Iya. lu jadi penyanyi gitu kan lebih Lebih draining lagi ya. energinya lagi lebih ini kan. Kalau lu jadi creator mungkin ya lu masih bisa kerja di Chill, bisa rumah, lebih lebih private. chill, lu bisa lebih ngatur waktu gitu. Terus akhirnya lu keluar dari agency. Iya, akhirnya keluar terus agensi juga udah pada tahu kayak ya udah sana kayak kembangin sayap lo lagi gitu. Terus Karena emang ini passion lu gitu. terus passionnya kan gitu ya udah di itu aku kembangin lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau lu sebelumnya Kalau aku juga sama, aku tuh dari kecil pengennya jadi artis. Aku selalu bilang dari kecil tuh aku selalu SD kelas 4 aku inget banget aku naik ojek, langganan aku yang biasa nganter sekolah, casting sendiri, nggak ditemenin mama. Oh gitu? Iya. kabur. Iya enggak kabur, Ya, aku tapi izin sama bilang- mama, tapi bilang, karena mama sama papa pada kerja kan, jadi aku kayak ya udah nggak Jadi apa-apa, pergi aku mau sendiri. casting sendiri gitu. Aku nanya ibu-ibu di situ kayak, tante ini kalau casting tuh ngomongnya gimana ya? Oh, gitu? Gitu-gitu. Aku ngomong kayak gitu. Jadi emang dari dulu tuh udah banci tampil ya, antara banci tampil atau NTD ya, saya agak beda-beda Seneng tipis. tampil, Iya, seneng tampil gitu kan. gitu loh. Terus udah akhirnya pas zaman-zaman SMA itu aku mulai main-main film pendek juga. Sampai akhirnya ada sosial media, ada TikTok yang bikin aku Itu dari bisa. sosial media. Dari berarti kan kalian kurang lebih mulainya bareng dong ya 2020, 2019. Iya. Ini udah mau 5 tahun kalian menjadi iseng creator. Suka tiba-tiba kayak terkungkung nggak kayak aduh gue mau ngapain lagi nih abis ini ya gitu. Pasti ada sih, Pasti dan ada banget. aku juga nggak mau kan posisinya pasti di sini-sini aja. Aku mau keluar dari zona nyaman juga.
Jadi kadang kalau lagi burnout tuh ya dialihin aja, cari sesuatu yang masih ada hubungannya sama dunia kreatif, tapi dalam bentuk lain gitu, nggak harus dalam bikin video. Tapi kayak mungkin bisa coba acting, atau bisa bikin bisnis, atau apa. Kan itu semua sisi kreatif kan digunakan kan di semua aspek gitu. Jadi seru aja sih, aku suka gitu. Gilang, kalau lagi udah, buntek banget nih gue gitu. Aku lebih pengen ke dunia acting sih sebetulnya. Aku kayak udah coba-coba. Sama dong berarti? Sama sebetulnya. Cuma udah coba-coba. Udah pernah main juga di seri-seri gitu, ya paling ngelebarinnya ke arah situ aja gitu. Sama bisnis mungkin ya, insya Allah. Iya sih, harus sih bisnis nih gitu. Atau kayak mungkin sesuatu yang bisa panjang gitu, amin. Nah kalau di dunia sosial media itu kan, apa ya, semuanya itu kan karena ada tren, ada viral, terinspirasi dari siapa, kayak gitu-gitu kan pasti ada. Tapi pernah gak sih ada momen kalian tuh kesel karena kontennya diikutin orang gitu? Enggak sih. Aku sih enggak ya, karena kayak ya kalau kayaknya nothing is original juga deh. Iya. Setuju. Apalagi di dunia entertainment. Setuju, karena kita juga terinspirasi dari orang anyway gitu kan. Apa tiru modifikasi gitu deh apa sih? pokoknya kan. Iya, Gitu, apa sih? Coba cari di Google. Amati, tiru, modifikasi. Nah Nah itu. iya kan gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih kalau mau diikutin plek ketiplek juga, yang orang juga pasti tahu kok yang original yang mana gitu. Iya. Malah kan, seneng. dan pasti kan ada sisi lainnya juga dibawakan sama orang tuh kan pasti ada yang beda gitu. Iya, Tapi kan ada juga yang konten kreator, dia tuh ngikutin gue. Ribet sih kalau kayak gitu sebetulnya, makanya kayak aduh kayak Udah, malah lo bagus tau jadi inspirasi buat orang gitu. Benar. Toh kita juga terinspirasi dari orang juga kan, gitu, nggak mungkin yang kayak tiba-tiba dapat gitu, Einstein loh. Gila kali. Benar. Kalau dari orang tua kalian, sebenarnya pernah mengarahkan ke arah yang lain gak sih? Atau karena sekarang kayak gini, yaudah deh jalanin aja. Atau kalian masih tetap, udah deh coba lo kantoran aja atau apa gitu. Namanya juga kan ibu-ibu ya, bapak-bapak gitu. Mama aku nggak pernah banget lagi kayak ikut Dari campur. Dari awal ikut campur sama masalah pribadi aku, udah nggak pernah banget kayak dibebasin, lo mau jadi apa cobain, mau jadi ini cobain. Semuanya cobain gitu. Malah kayak dulu dari TK tuh kayak kalau misalnya anak-anak kecil ditanyain, kamu mau jadi apa, dokter, pilot, apa segala macam. Aku selalu mau jawab, aku mau jadi artis. Mama aku yang kayak, ya udah, do it. Kalau misalnya kamu percaya kamu bisa jadi orang itu, ya do it. Gitu. Jadi aku selalu dapat dukungan sih dari keluarga aku. Sama suportif banget. Kalau aku enggak sih. Kalau gitu? aku iya aku enggak. Papaku tuh karena aku tuh kakak semuanya, aku anak paling kecil kan tadinya. Kakakku tuh semua laki-laki gitu. Jadi papa tuh pengen semua, banget. Iya. Terus dari nenekku, ayahku itu dokter semua. Jadi kayak ayah tuh pengen salah satu anaknya ada yang pengen jadi dokter juga. Tapi kakakku dua-duanya nggak mau nih jadi dokter. Nah diempan ini ke lu. Nah kayak ini nih harapan satu-satunya gue terakhir nih di dia nih. Terus habis itu kayak, Dad look at me, I can. Aku nggak bisa jadi dokter, aku nggak suka dunia dokter-dokteran. Jadi kayak it's not my thing. Jadi aku dari kecil udah bilang sih kayak emang pengennya di. Tapi sempet enggak lo harus gitu. Iya, dan bahkan diarahinnya dulu yang ke, sorry ya tapi kayak maskulin banget, gue diarahin sekolah bola, gitu-gitu apa segala macam. Coy, sekarang juga suka bola sih, masih aja. Cuma Mas bola yang itu dong. Terus kayak, ya pokoknya sebenarnya ayah pada umumnya lah pasti mengarahkan anak laki-lakinya ke Setuju. Gak salah ke bola. Cuma tapi kan jadi gue jadi penasaran sih, karena gue punya anak laki-laki gitu. Buat kalian gitu yang suka diarahkan, mungkin kan ya itu dia itu stereotyping, anak laki-laki itu kan harus suka bola, harus suka yang maskulin, harus ini itu. Gimana sih sebagai orang tua tuh menyampaikan ke anak-anaknya gitu? Mungkin kan gak setiap anak kan suka kayak gitu. Mungkin ada yang lebih suka arts gitu. Kalian sebagai anak-anak yang sekarang sudah akhirnya menjalani apa yang kalian suka gitu, gimana sih cara orang tua menurut kalian yang lebih bijak gitu? Sebenarnya karena aku belum pernah menjadi orang tua ya, jadi aku kan sebagai juga, ini dari ini point of view perspektif anak laki ya. Ini point of view dari aku anak laki-laki gitu. Aku tuh sebenarnya dulu nggak suka banget kalau diarah-arahin dan dipaksa gitu loh. Tapi aku menghargai peran orang tua aku yang pengen aku jadi sesuatu gitu loh. Kan sebenarnya pengen jadi pemain bola, polisi, apapun itu bukan hal yang buruk, semuanya itu positif gitu loh. Tapi ada baiknya nggak dipaksa gitu. Kita ikutin anaknya emang maunya ke arah mana. Karena industri mau itu kreatif atau apa itu nggak harus stigmanya negatif sebenarnya. Banyak yang positif-positif juga bisa dilakuin gitu sih. Jadi sebenarnya harus dikasih pengertian aja. Iya, dikasih pengertian gitu. Mungkin terus kayak mungkin kalau itu ditemenin karena pendampingan itu penting sih gitu kan. Karena kan orang tua juga datangnya dari beda generasi kan. Betul, beda generasi, beda background how juga. How they grow up itu beda banget Bener, gitu. Jadi setuju. aku nggak pernah marah kayak
bokap gue tuh nggak pengertian sama gue, malah maksain gue jadi ini. Enggak, karena aku tahu dia di zaman dulu aja orang tuanya bisa sekolah, itu udah alhamdulillah. Kita nih sekarang Gen Z udah dikasih akses semuanya serba instan. Jadi emang dunia kita tuh sangat berbeda. Jadi harus di ngomonginnya tuh heart to heart banget sih sebenarnya. Gitu. Setuju. Mana dulu kan aku tuh deket banget sama mama Iya, aku kan. pasti. Deketnya Pol. Kayak apapun aku sharing ke sana ke sini, pokoknya aku ngasih tahu mama. Nah, sekarang pas udah jauh gini tuh baru kerasa kayak gila nih, gue gimana bisa gila kali gue kayak gitu. Dia parah, dia stres sampai kayak hampir 2 bulan gitu, dia bener-bener dia nggak bisa nangis di depan mamanya soalnya. Iya, gengsi. 5 jam kesurupannya. Bayangin. Lo nggak minta pertolongan kayak ustadz atau apa gitu? Nah, aku udah capek banget, aku telepon teman aku, lu bisa kesini nggak nih, kayaknya Farhan kesurupan tapi nggak keluar-keluar, kok malah nambah-nambah mulu. Terus gue udah capek, gue ngantuk gitu. Karena besoknya aku tuh syuting seharian, jadi aku kayak nggak mau kurang tidur kan. Nah terus habis itu aku telepon teman aku nyamperin, teman aku megang-megang kayak Han ayo bangun segala macem, malah dicolok matanya. Aku udah kayak oke, that's it, gue butuh ustadz.